Coba bayangin, legenda balik lagi ke rumah lamanya, tapi kali ini bawa clipboard, bukan sepatu bola. Yap, kabar gembira buat Madridistas, Xabi Alonso resmi jadi pelatih kepala Real Madrid. Rasanya kayak nonton sequel dari film favorit, tapi versi yang satu ini jauh lebih seru. Dulu dia ngatur tempo di lapangan, sekarang dia bakal ngatur strategi dari pinggir lapangan. Mantan jenderal lapangan tengah ini emang udah ditakdirkan buat balik ke Bernabeu, dan kali ini bukan sebagai pemain, tapi sebagai mastermind di balik layar. Dulu dia ngebos di lapangan, sekarang waktunya ngebosin tim utama. Buat yang lupa atau baru ngikutin bola pas zaman TikTok udah rame, Xabi itu main di Madrid dari 2009 sampai 2014. Total 236 penampilan, dan sederet trofi, Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, 2 kali pula. Gokil, kan? Bisa dibilang, dia bagian penting dari skuad emas Madrid waktu itu. Jadi, baliknya Alonso ke klub ini tuh bukan cuma nostalgia doang, tapi emang logis banget. Flashback dikit, yuk. Soalnya cerita awalnya kayak skrip film superhero. Musim panas 2009, Madrid lagi hot banget, ngumpulin bintang-bintang dunia buat revolusi Galactico kedua. Alonso datang dari Liverpool bareng bintang macam Ronaldo, Benzema, sama Kakak. Tujuannya, ya jelas, ngeberhentiin dominasi Barcelonanya Pep Guardiola yang lagi sangar-sangarnya. Pas Mourinho masuk, Alonso berubah jadi senjata rahasia yang elegan. Di bawah Jose Mourinho, Xabi bukan cuma pemain tengah. Dia jadi metronom, pengatur ritme, bahkan kadang pemadam kebakaran di tengah laga. Musim 2011-2012 jadi puncaknya, Madrid juara La Liga dengan rekor 100 poin dan 121 gol. Tim ini gila-gilaan, dan Alonso jadi dalang di balik kesuksesan itu. Bahkan di saat ruang ganti panas, Alonso tetap adem. Loyalitas level dewa. Waktu Mourinho mulai ribut sama pemain senior, kayak Casillas dan Ramos, Alonso tetap di pihak sang pelatih. Bareng Arbeloa, dia jadi tentara loyal Mourinho. Bisa dibilang, Alonso itu kayak jembatan antara ego besar di ruang ganti dengan taktik keras di lapangan. Terus, era berubah. Tapi Alonso tetap penting. Waktu Carlo Ancelotti datang, suasana tim yang tadinya panas mulai adem lagi. Alonso nggak tersisih, malah makin bersinar. Gaya main Ancelotti yang lebih kalem cocok banget sama otak dinginnya Alonso. Dan akhirnya, musim 2013-2014, Madrid pecah telur juga, La Decima. Emang Alonso gak main di final karena skorsing, tapi jangan salah, kontribusinya selama turnamen luar biasa banget. Lo tahu momen ikonik yang gak bakal dilupain fans Madrid? Waktu Bale cetak gol di final, Alonso yang duduk di tribun langsung lari ke pinggir lapangan pakai jas necis. Reaksi fans, meleleh. Gak main, tapi selebrasi kayak dia yang cetak gol. Itulah cinta sejati ke klub. Tapi tiba-tiba, plot twist. Agustus tahun 2014, Alonso cabut ke Bayern Munchen. Padahal baru perpanjang kontrak. Banyak yang shock, tapi Alonso cuma bilang, gue butuh tantangan baru. Mentalitasnya emang beda, dia gak nyaman di zona nyaman. Dan dari situ, karir barunya dimulai. Pensiun bukan berarti selesai, justru baru mulai. 2017, Alonso pensiun dan langsung nyemplung ke dunia kepelatihan. Dimulai dari nol lagi, tapi dengan rencana matang. Dia balik ke Real Madrid, ngelatih tim U14 alias Infantil A. Hasilnya, gila, 22 menang dari 23 pertandingan. Langsung bikin heboh satu akademi. Tapi bukannya naik jabatan, dia malah cabut. Loh, kenapa? Alonso milih balik ke kampung halamannya, Real Sociedad, buat ngelatih tim B. Gila ya, dia lebih milih jalur yang menantang daripada instan. Bareng kakaknya Mikel dan asistennya Parilla, dia bangun tim dengan filosofi yang kuat. Ini langkah visioner, bro. Lalu datang tawaran yang bakal ngebentuk sejarah baru. Oktober tahun 2022, Bayer Leverkusen ngajak Alonso buat jadi pelatih kepala. Klub ini dikenal sebagai tempat belajar yang ideal. Alonso pun ambil tantangan itu, dan hasilnya mind-blowing. Musim 2023-2024, Leverkusen juara Bundesliga dan DFB Pokal tanpa kekalahan. Plus, masuk final Liga Eropa. Ini kayak dongeng modern, tapi nyata. Udah jadi hot property, tapi Alonso malah nolak tawaran.
Liverpool dan Bayer sempat godain Alonso, tapi dia sabar. Dia tahu waktunya belum pas. Dia tahu, Real Madrid kemungkinan bakal ganti pelatih. Dan sekarang, timingnya sempurna. Carlo Ancelotti pergi, dan Xabi siap isi kursi panas itu. Selama ini, dia nggak pernah benar-benar pergi dari Madrid. Walaupun udah keliling Eropa, hati Alonso tetap nyangkut di Madrid. Dia masih jaga hubungan baik dengan petinggi klub. Bahkan agensinya punya kantor di seberang Bernabeu. Hubungannya dengan Ancelotti juga tetap hangat. Alonso tahu cara menjaga koneksi, tanpa bikin drama. Jadi, apa yang bisa kita harapin dari Xabi Alonso versi pelatih Real Madrid? Satu kata, evolusi. Dia ngerti budaya klub, punya pengalaman sebagai pemain top, dan udah buktiin diri sebagai pelatih jenius. Ini bukan sekadar reuni, tapi awal era baru yang bisa bawa Real Madrid ke level lebih tinggi, dengan gaya main yang cerdas, taktis, dan pastinya elegan kayak waktu Alonso masih pakai nomor 14. Kalau sepak bola itu seni, maka Alonso adalah pelukisnya. Sekarang dia punya kanvas bernama Real Madrid. Siap-siap nikmatin masterpiece berikutnya.